Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan smart governance, yaitu mencari artikel atau berita terkait pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi. Perkenalkan, saya Alvin Yoda Utama, peserta Latsar gelombang 1 golongan 2 Pusdikmin Polri. Untuk pemanfaatan teknologi, saya ambil berita dari Media Center Portal Berita Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Agustus 2025 dengan judul Dorong ASN Kuasai Teknologi AI, Pemprov Kalsel gelar pelatihan pengembangan sistem informasi digital Angkatan 2. Pelatihan yang diadakan di Aula Kampus 1 BPSDMD Provinsi Kalsel Banjarbaru diikuti oleh peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi yang sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta diperkenalkan pada pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI sebagai bahan dari inovasi. Dalam sambutan yang dilakukan oleh Kepala BPSMDMD Provinsi Kalsel, kehadiran teknologi AI atau kecerdasan buatan saat ini tidak lagi menjadi wacana masa depan, melainkan sudah menjadi kebutuhan nyata yang mendorong efisiensi kerja, pengambilan keputusan berbasis data, serta pelayanan publik yang adaptif dan presisi yang menjadi penggerak utama dalam transformasi digital di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Penyebab kenapa kita harus belajar tentang AI. 1. Kebutuhan informasi transformasi digital dalam pemerintah daerah. Pengenalan bahwa teknologi seperti AI sudah bukan masa depan saja, tetapi kebutuhan nyata. Kedua, AI membantu mempercepat pekerjaan seperti analisis data, pengolahan dokumen, perencanaan kebijakan berbasis data, atau pelayanan publik otomatis. Ketiga, persaingan dan adaptasi global dunia kerja akan sangat dipengaruhi AI. Mereka tidak memahami atau memanfaatkan AI akan tertinggal dan beresiko terganggu. Dampak yang terjadi apabila kita melaksanakan atau mengembangkan atau mempelajari sebuah AI, yaitu 1. ASN atau pekerja mampu bekerja lebih cepat, akurat, dan inovatif. 2. Tugas administratif bisa disederhanakan dengan bantuan sistem cerdas atau AI. 3. Inovasi ini mendukung terciptanya smart city atau smart governance. Untuk artikel penyalahgunaan teknologi saya ambil pada saat pemilu kemarin, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2023 dari kompas.com yang berjudul Mayoritas ASN Langgar Netralitas Karena Kampanye di Media Sosial Jelang Pemilu. Pada isi berita tersebut, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara memetakan kegiatan yang paling banyak mengundang pelanggaran netralitas ASN selama penyelenggaraan Pilkada 2020 dan jelang pemilu 2024. Mayoritas ASN melanggar netralitas karena melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial. Sebagai ASN, tentu saja itu melanggar tentang netralitas. Dalam pelanggaran tersebut, sebanyak 1.605 ASN atau 77,5% terbukti melanggar netralitas dan mendapati rekomendasi penjatuhan sanksi moral dan disiplin. Namun yang sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dengan penjatuhan sanksi baru 1.402 ASN atau 88,5%. Sedikit ringkasan dari artikel ini menyampaikan bahwa sejumlah besar ASN telah melanggar prinsip netralitas jelang pemilu atau pilkada. Dengan melakukan kampanye atau dukungan melalui media sosial, aktivitas ini seperti memposting dukungan calon, menggunakan akun publik instansi atau ASN untuk kegiatan kampanye, atau memanfaatkan jabatan dan saluran medsos instansi untuk tujuan politik. Akibatnya, netralitas birokrasi yang seharusnya menjadi fondasi pelayanan publik andil terancam. Penyebab dari penyalahgunaan teknologi yaitu medsos yang mudah diakses dan cepat menyebar. Medsos memungkinkan ASN untuk dengan mudah dan cepat mengekspresikan dukungan atau aktif dalam kampanye tanpa disadari bahwa itu melanggar netralitas. Kedua, pengawasan dan sanksi yang belum cukup kuat atau menakutkan. Jika pengawasan atas pelanggaran netralitas di medsos lemah atau sanksinya tidak konsisten, maka ASN merasa resiko rendah untuk tidak netral. Dampak yang akan terjadi. 1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Jika ASN sebagai aparatur negara tampak berpihak secara politik, maka masyarakat bisa ragu atas pelayanan publik yang adil, profesional, dan tidak diskriminatif. Kedua, mengurangi legitimasi proses demokrasi. Apabila ASN tidak netral, maka pelaksanaan pemilihan bisa dianggap kurang fair, karena birokrasi yang seharusnya netral menjadi alat politik dan dapat melemahkan demokrasi dan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.